Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan dan limpahan rezeki yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, bertemu dengan Bapak, yaitu Bapak Nur Rahmat, yang akan menyampaikan bimbingan di mana materi ini mencakup tentang religi, yaitu yang berkaitan dengan keagamaan, di mana temanya itu yaitu agama memuliakan. Alhamdulillah, siswa-siswi di sini lahir dari bapak dan ibu yang telah mengandung kalian, yang dimana orang tua kalian adalah orang yang beragama, yang memiliki aturan-aturan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip agama, terutama agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena Bapak yakin orang yang berpegang teguh kepada agama itu tidak akan tersesat. Sekali lagi, orang yang berpegang teguh pada agama itu hidupnya tidak akan sesat. Karena agama itu membimbing semua manusia, terutama umat Islam, ke jalan yang baik, yang lurus. Sungguh mulia sekali agama ini menjadi pegangan bagi kita semua sebagai manusia. Karena manusia oleh Allah diciptakan wala yatafakkur, harus berpikir. Karena manusia diberi pikiran berbeda dengan binatang. Untuk itu manusia dalam hidupnya memerlukan aturan. Adapun tujuan aturan itu yaitu supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Tujuan aturan itu yaitu supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Untuk lebih jelasnya cuplikan tentang di mana agama memuliakan kita saksikan video berikut yang akan Bapak putar. Untuk itu, selamat menyaksikan video berikut oleh kalian. Simak secara baik-baik dan telaahnya. Selamat menyaksikan. Mohon dilihat dengan penuh kehusuan. Selamat menyaksikan. Untuk apa manusia beragama? Apakah hanya manusia yang wajib beragama? Ada yang tahu? Jawabannya karena Allah menurunkan agama bagi makhluk yang berakal, termasuk manusia. Karena manusia diberi kelebihan berupa akal pikiran yang membedakan dengan makhluk lain, sehingga bisa menjalankan agama, perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sementara makhluk yang lain seperti tumbuhan, hewan, air, gunung, dan lautan semua tidak memiliki akal pikiran, sehingga tidak mungkin bisa menjalankan ajaran agama. Namun, kakak-adik perlu tahu bahwa mereka tak berakal, namun mereka juga beribadah kepada Tuhan dengan cara memberikan manfaat kepada makhluk lain. Salah satu manfaat agama adalah agar hidup manusia selaras, serasi, dan seimbang. Agama diturunkan agar hidup manusia tidak kacau, atau dengan kata lain, serasi, seimbang. Maksudnya, hubungan kita kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta menjadi seimbang. Begitu pula dengan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan.
menjalankan perintah agama dengan baik dan benar. Di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan setiap warga untuk menjalankan ajaran agama secara baik. Maka kita bisa melihat bagaimana rukunnya bangsa Indonesia ini yang walau berbeda agama tetapi bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, agama di Indonesia ada 6. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan sangat lengkap, dan manusia sebagai khalifah ditugaskan untuk mengelola dunia dan seisinya. Sementara dalam diri manusia terdapat 2 sifat yang patuh pada Tuhan. Hatinya selalu dekat dengan Tuhan, menjalankan perintahnya, rindu membaca Al-Quran, ringan untuk beribadah, peduli sesama makhluk Allah, cinta akan kebersihan, dan selalu bersalawat kepada Nabi. Dan tentunya berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah. Misalnya ketika mendengar azan berkumandang, kita, seorang muslim, menghentikan bermain atau belajar, kemudian berjalan menuju masjid untuk sholat jamaah, seperti yang kakak adik lakukan di sekolah MTSN Pangkep. Setiap waktu zuhur dan asar, semua peserta diarahkan untuk sholat jamaah di musola sekolah. Sesampainya di musola, kakak adik disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Sambil menunggu sholat wajib, hati kakak dan adik terus berzikir, dan saat sholat jamaah dilakukan harus secara khusyuk. Nah, ada yang tahu khusyuk itu apa? Gimana sih sholat biar khusyuk? Nah, kakak adik bayangkan saja, seolah-olah Tuhan ada di depan kita, sehingga rasa rindu ingin bertemu, takut berbuat salah, penuh harapan untuk selalu ditolong, dilindungi, dan dikabulkan doanya bercampur menjadi satu. Nah, sholat kita insya Allah khusyuk. Kakak adik silahkan diterapkan, insya Allah bisa sedikit-sedikit dan dilakukan secara perlahan. Kita tahu bahwa Allah Maha melihat, setiap gerak-gerik kita direkam oleh Allah. Jadi kakak adik takut kalau sholatnya tidak diterima. Bagi anak yang patuh pada Tuhan, bayangan surga di akhirat menjadi motivasi untuk terus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, mulai saat ini kakak adik harus lebih patuh lagi ya. Sementara anak yang ingkar atau tidak patuh, mereka tidak pernah mau beribadah, tidak mau berdoa, hanya ingin bersenang-senang, tidak sholat, suka ingkar janji, bahkan sangat susah untuk beribadah. Misalnya mengganggu teman saat sholat, puasa namun ternyata di dapur sedang minum, atau membeli teman, dan lain-lain. Apakah sifat seperti itu adalah hal yang baik? Tentunya tidak ya. Kakak adik di sini adalah hamba Allah yang harus patuh dan selalu ingin menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjadi anak yang soleh-solehah, rajin belajar, dan membantu orang tua. Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Setiap agama ada perintah dan larangan. Dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Dalam pelaksanaannya ada kategori hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Untuk lebih jelasnya, kakak adik bisa mempelajari buku agama dan bertanya kepada guru-guru. Contohnya dalam umat Islam, perintahnya terdapat dalam rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Selain perintah dalam rukun Islam, ada perintah lain, misalnya tolong-menolong dalam hal kebaikan, seperti memberi bagi yang kekurangan, menjenguk teman yang sakit, belajar ilmu dunia dan akhirat, berbakti kepada ibu bapak, membersihkan kelas, jujur, mematuhi tata tertib sekolah, dan lain-lain. Sementara larangannya seperti mencuri, mencontek ketika ulangan, memfitnah, mencela orang lain, minum minuman yang memabukkan, berkata kotor, membicarakan aib orang lain, putus asa, dan masih banyak lainnya. BKN Friend tidak akan menyebutkan semuanya. Sangat banyak.
Nah, saat ini tugas kakak adik, silahkan menuliskan perintah dan larangan Allah sebanyak 60, 30 perintah dan 30 larangan Allah. Selamat mengerjakan. Jika kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dengan tulus ikhlas sesuai dengan ajaran agama kita, maka kita akan mendapat kebahagiaan dan pahala, serta di hadapannya akan digolongkan menjadi hamba yang takwa dan insya Allah dijanjikan surga di akhirat kelak. Namun jika melanggarnya, neraka sebagai ancaman untuk yang melanggar perintah Allah. Sekarang kakak adik pilih yang mana? Surga atau neraka? Pasti surga bukan? Nah, ayo kakak adik laksanakan semua perintah dan jauhi larangannya sekuat tenaga dan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang tertera pada layar berikut adalah beberapa contoh perintah Allah. Nah, kakak adik harus berjuang untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kakak adik merasa tidak sanggup atau menyerah, wah, itu adalah ujian pertama yang harus dilewati. Semua butuh proses. Kakak adik sedang diuji, harus kuat dan penuh semangat untuk terus memperbaiki ibadah dan berbuat baik kepada orang-orang. Oke, siap untuk terus belajar agama? Ya, baik anak-anakku. Tadi kalian sudah menyaksikan tentang agama memuliakan, ya. Jadi sesungguhnya dalam kehidupan itu orang itu mesti beragama, karena sepandai-pandainya orang kalau tidak beragama itu akan sesat. Agama tanpa ilmu pengetahuan itu akan pincang. Sebaliknya, ilmu pengetahuan tanpa agama itu akan buta. Sekali lagi, pentingnya agama ternyata sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Kita memiliki agama menjadikan pedoman di mana kita tidak akan terjatuh, tidak akan terhina kalau kita berpegang terus kepada agama. Begitu juga agama akan memuliakan kita. Demikianlah tentang pengertian di mana agama itu sangat memuliakan sekali manusia. Selanjutnya Bapak inginkan dari rekaman tadi yang kalian lihat dari video itu, ada sebuah LKPD, lembar kerja yang harus kalian kerjakan, di mana lembar kerja itu sebagai bahan evaluasi bagi Bapak sejauh mana kalian menangkap dan bisa mengamalkan agama yang kita anut. Di mana di Indonesia memiliki macam-macam agama, tetapi perbedaan itu menjadi indah, di mana kita ada saudara yang seagama, yaitu sesama Islam, sesama Muslim, ada juga saudara senegara, di mana kita harus menjaga persaudaraan dengan agama lain, baik itu Hindu, Buddha, Kristen, karena agama itu semua akan menuntun kepada kebaikan, terutama bagi yang Muslim. Agama itu adalah sangat mulia sekali. Agama Islam, inna dina Islam, agama yang diridhoi adalah agama Islam. Sekian dari Bapak perjumpaan hari ini. Kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Bapak akhiri,
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku SMP Negeri 29 Bandung. Hebat!